Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Di setiap provinsi dari ujung barat hingga ujung timur, bisa dipastikan memiliki kekhasan flora dan fauna. Namun, di antara banyaknya keanekaragam tersebut, gak sedikit jenis satwa asli Indonesia yang berstatus terancam punah atau endangeret. Keberadaannya masih terus menjadi sasaran pemburu tak bertanggung jawab. Salah satu satwa endemik tersebut adalah bekantan. Menjadi fauna khas tanah Borneo, bekantan bisa kamu temui di hutan rawa, muara pinggir sungai, dan hutan mangrove di wilayah Pulau Kalimantan. Jika kamu ingin mengenal lebih dekat satwa berhidung panjang ini, yuk simak ulasan bekantan selengkapnya berikut. Bekantan sering disebut monyet Belanda lantaran memiliki hidung yang panjang dan menggantung. Bekantan sering pula disebut sebagai raseng, pika, maupun kahau oleh masyarakat Kalimantan. Tubuh bekantan dewasa ini mampu mencapai panjang 53–76 cm dan berat mencapai 7–22,5 kg, di mana ukuran tubuh bekantan jantan lebih besar dari ukuran tubuh betina. Jenis primata bernama Latin Nasalis lavartus ini juga punya perut yang tampak besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya, yaitu berupa pucuk-pucuk daun mangrove, selain juga memakan buah, kulit pohon, serangga, dan kepiting. Dedaunan tersebut akan menghasilkan banyak gas pada saat dicerna sehingga memberi efek buncit pada perut bekantan. Mereka menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon. Dalam sebuah populasi bekantan, umumnya mereka akan membuat sebuah kelompok besar beranggotakan 10–32 bekantan. Dalam kelompok besar ini akan ada kepala suku atau pemimpin bekantan. Pembagian kelompok tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu one male dan all male. Kelompok one male terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya. Sedangkan kelompok all male beranggotakan beberapa bekantan jantan saja. Jantan yang menginjak remaja di kelompok one male akan memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok all male. Gak banyak yang tahu kalau bekantan rupanya perenang yang handal. Kemampuan tersebut didukung sempurna oleh selaput-selaput yang terdapat pada sela-sela jari kaki bekantan. Gak hanya itu, hidung besar bekantan juga memiliki semacam katup. Katup ini berfungsi dalam kemampuannya menyelam selama beberapa detik. Statusnya terancam punah atau endangeret. Masih terus diburu untuk diambil dagingnya sebagai umpan yang ampuh untuk memburu labi-labi, sejenis kura-kura berpunggung lunak. Status konservasi bekantan pun mengalami penurunan dari posisi vulnerable, rentan pada tahun-tahun 1986 sampai tahun 1996, ke posisi endangeret terancam punah di tahun 2000 hingga sekarang. Kabarnya,
Bekantan tak berdosa ini harus menyerah pada tangan-tangan pemburu setidaknya berjumlah 5-10 ekor setiap minggunya. Penurunan jumlah populasi bekantan tersebut rupanya gak cuma dari tangan pemburu saja, melainkan juga oleh alih fungsi lahan hutan untuk keperluan kawasan industri. Demi memenuhi kebutuhan ekonomi daerah dan nasional, bekantan rela terusir dari habitat aslinya yang berdampak pada terpecahnya kelompok-kelompok besar bekantan menjadi kelompok kecil. Kelompok kecil memaksa bekantan melakukan proses kawin kerabat yang biasanya akan menghasilkan keturunan dengan kualitas yang menurun. Selain itu, aktivitas industri ini juga rentan membuat bekantan kebisingan dan stres yang berakibat pada buruknya proses reproduksi. Di balik maraknya aksi perburuan bekantan dan penurunan area habitat aslinya, bekantan masih terus bertahan agar gak punah. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 lalu, turut berpengaruh terhadap kerusakan habitat bekantan. Kebakaran tersebut mengakibatkan berkurangnya pohon-pohon yang menjadi sumber pangan bekantan sehingga keberadaan tanaman rasau di sepanjang tepi sungai yang mayoritas tidak ikut terbakar menjadi sumber makanan alternatif bagi bekantan. Sementara itu, tanaman rasau akan terus tumbuh meskipun bekantan mencabut tanaman rasau hingga rusak. Dalam ekosistem gambut, bekantan memiliki fungsi sebagai pengatur silvikultur hutan dengan memakan daun dan pucuk tanaman, termasuk tanaman rasau yang kemudian tumbuh semakin lebat. Selain itu, pemberdayaan bekantan dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Hilangnya bekantan juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas lahan basah dan populasi macan dahan di Kalimantan sehingga populasi bekantan menjadi simbol hutan yang baik dan sehat di Kalimantan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemulihan gambut tidak hanya berdampak pada kondisi lahan itu sendiri, melainkan juga bagi banyak pihak, baik itu flora dan fauna yang hidup di lahan gambut maupun masyarakat yang tinggal di area lahan gambut. Demikian tadi sekilas tentang jenis primata endemik bernama bekantan. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga lahan gambut demi keberlangsungan hidup ekosistem gambut. Mari tetap menjaga kelestarian dan kekayaan yang dimiliki negara kita, supaya anak cucu kelak masih bisa melihat langsung keanekaragaman flora dan fauna di negara Indonesia ini. Anda mungkin menyukai postingan ini. Dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar di postingan ini. Terima kasih.